kalau terjadi kebakaran di lingkungan kita, minimal di keluarga, karena yang terjadi kebanyakan orang kan takut, ya. Wah, kobongan. Padahal sebetulnya kita bisa kok. Karena apa? Kebakaran itu kalau sudah melebihi 8 menit itu sudah tidak bisa diatasi. Pasti api sudah besar. Jadi kita sendiri lah. Sama seperti keadaan bencana. Keadaan bencana yang pertama sendiri itu diri kita. 80% itu kita. 20% itu yang lainnya. Pemerintah hanya 0,3%. Ya. Jadi kita nggak usah tergantungan ke pemerintah. Diri kita lah kita asah. Ayo caranya bagaimana kita bisa mengatasi kondisi yang ada di lingkungan kita. Ya, sebelumnya maaf, perkenalkan, saya Mas Agus Sartono, staf PK dari BPBD Kudus. Saya membuat rekan Mas Saiful juga karyawan dari BPBD Kudus. Kita akan belajar bagaimana kita menanggulangi kebakaran dengan cara konvensional atau tradisional, ya, yang ada di lingkungan kita yang kita gunakan. Contoh, ini handuk. Ini sangat penting sekali kalau di rumah kita. Ada handuk, ada selimut, ya. Kalau karung mungkin kita jarang punya, ya. Tapi kalau handuk kan pasti punya. Intinya apa? Kita basahin dulu. Saat kita mau menangani kebakaran, kita basahin dulu. Ini bisa untuk alat pemadaman, bisa untuk alat perlindungan diri kita juga. Contoh kalau sudah terjadi karena kita tidur terlelap, saat ada kebakaran tahu-tahu api sudah besar di luar. Kalau sekarang kan banyak ya rumah yang kamar mandinya udah di dalam. Nah, langsung aja kita ambil selimut ataupun handuk yang ada, kita kasihkan air buat kita pelindungan diri, ya. Kita buat. Nah, yang ini tutupkan ke muka, ya, hidung terutama. Karena apa? Kebanyakan korban akan pingsan setelah banyak menghirup udara asap kebakaran. Nah, jadinya hidung harus tetap kita tutup dan kepala. Di sini nanti akan ada. Ini kita ibaratkan apa? Apa ya? Kompor tungku, ya, yang buat masak, ya, wajan. Nah, ibaratnya wajan, dan itu nanti ada alatnya gas. Jadi kita penanganan wajan sama gas di saat ada kebakaran. Kebanyakan masyarakat itu takut duluan, panik, ya, sama. Kita sendiri juga kadang yang sudah lama dalam penanganan kadang panik juga, apalagi kalau kondisi sudah terlalu besar. Karena kita harus memperhitungkan keselamatan diri kita juga. Jadi waktu kita penanganan, tidak usah dengan superhero-nya kita harus bisa mampu untuk menangani, tidak boleh. Kita harus tetap waspada untuk keselamatan diri kita juga. Yang penting kalau di rumah kebanyakan listrik, kompor, ya. Listrik bagaimana caranya? Kita di halaman rumah kan banyak, ya, tanah. Kita usahakan cari tanah yang kering. Ya. Kita buat, kita lemparkan. Nggak boleh langsung tempelkan, nggak boleh. Harus kita lemparkan. Insya Allah akan masuk. Nah, kalau kayak saklarnya dimatikan, yang di meteran, ya, di situ biasanya masih ada percikan. Tetap kita carikan pasir atau tanah, kita lemparkan. Jadi untuk menutup percikan. Kalau untuk kompor, kalau kita takut mau nutup apinya, kita takut, kita ambil aja regulatornya, ya. Regulator kita copot, paling titik api tinggal yang ada di wajan, ya.
minyaknya itu menghabiskan minyak. Tapi karena kita takut nantinya akan menyambar yang lainnya, tetap kita gunakan penutup ya. Aduh, contohnya ini apa? Kacang ya. Oke ya. Ini cara pegangnya. Ibu jari di luar. Ya. Jari di luar. Setelah itu kita tekuk. Kita lipat. Ya, jadi posisinya gini. Untuk melindungi tangan kita. Kita dari kamar mandi, ya. Sudah dibasahin, kita mendekat, ya. Kita tempelkan. Kita tutup pelan-pelan. Tidak boleh dilempar. Ini contoh ya. Ini masih ada lubang. Ya. Berarti masih ada titik api yang keluar. Kalau lubangnya kecil, kita tinggal tarik aja. Ini kita tarik sedikit, ya. Sama, kita tutup, kita rapikan. Setelah kita tutup, kita proteksi. Ya. Tapi jangan ditekan, panas. Kita hanya sekilas saja, untuk biar ini tertutup. Jadi nggak ada oksigennya, ada udaranya nggak ada. Enggak. Kalau udaranya nggak ada, pasti mati. Setelah itu baru kita ambil lagi. Cara ngambilnya kita tarik ke belakang, ya. Seumpama nanti karena ini karungnya kurang pas ya, kita buat karena ini kurang pas, pasti ada lubang. Nah ya, ini ada lubang. Makanya kita buat biar serapi mungkin, biar ini nggak terlalu banyak yang berlubang. Kita buat sini, ya. Kita ambil lagi, satu lagi, kita tutupkan. Jadi ini sudah tertutup semuanya. Tapi kalau di alatnya ini bisa cukup, satu saja sudah cukup. Tadi titiknya harus dibasahin. Oke. Ya. Gas. Ini kan masuk ke kompor. Ya. Kalau kita nggak bisa ngambil gini, lebih baik kita langsung dari regulatornya aja. Ya. Regulator tinggal kita buka. Ya. Sudah ada gas yang keluar. Berarti tinggal posisi yang di pacan atau di kompor itu. Jadi nggak usah kita tarik ininya. Nanti kalau kita tarik, wajannya ikut jatuh, ya kompornya ikut, itu malah nanti ke mana-mana. Makanya untuk penempatan ini harus yang mudah dijangkau, ya. Jangan terlalu rumit, ya. Nah itu resiko Bu. Ya. Kita juga usahakan untuk kabelnya yang standar, minimal 2 lapis. Akan lebih bagus yang 3 atau 4 lapis, itu lebih kuat. Jadi untuk kebocoran sangat minim. Ada yang ditanyain dulunya? Bisa terjadi ledakan itu karena kebocoran daripada selang yang sudah masuk di ruangan. Kita menghidupkan kompor atau menghidupkan lampu itu memicu untuk terjadinya bakaran. Nah, picuan itulah yang ada suaranya, yang meledak itu
gas yang sudah di ruangan dipicu dengan api. Gas bisa meledak nggak? Bisa. Tapi dalam kondisi suhu yang hampir 100 derajat. Itu baru bisa. Biasanya ledakan itu bukan karena tabungnya yang pecah, cuman ininya yang tidak standar dari SNI. Ininya patrianya itu tipis, jadinya ini yang pecah cepat karena tekanan panas itu. Jadi nggak usah khawatir pas tabungnya meledak. Kalau tidak ada pemanasan dulu, tidak mungkin akan meledak. Ya. Kalau ledakan berarti itu tadi gas yang ada di ruangan. Pak, kalau kobongnya sudah sampai sini gimana? Ya nanti kita coba ya. Ini setelahnya sudah hancur semuanya Pak. Nah, tinggal regulator doang. Nanti bisa kita coba langsung praktekkan. Saya berharap nanti ibu ya pertama yang biasa sahabat dengan ini itu harus bisa. Kalau rekan-rekan ini banter bagaimana terus ada yang sudah terbiasa bermain dengan kita, penanganan di lapangan, jadi saya kira sudah pada paham semuanya lah ya. Karena kita biasa bekerja sama dengan teman-teman NU, baik NU atau Muhammadiyah sama ya. Saya jadinya kalau gini kan pas repot ya, mereka juga sudah pada hadiahi. Biasanya di ngenekno biasanya Mas Bapak. Mas Bapak di ngenekno. Ayo, Pak. Ayo Mas, dulu Mas. Lho, anak buah pinter ngene iki gelem akile. Apa Daidan? Ayo, bangunin bakso. Bikin bakso ayo. Ayo, bakso. Cilik iki gedine. Tangannya. Salahke ya, salahke ya. Kok kene. Nah. Ini ya cara. Salahke kok Mas bocah lho. Ayo. Terus foto lagi dulu. Tarik ke bawah. Sip. Berhasil ya. Ayo satu kaki. Ayo, Pak. Gawe ini sepangan biasanya. Ya buat pamah. Ayo. Orang kebong biasanya. Bismillah. Ibu-ibu ada nyoba ini. Kawan nih. Pindah. Ada lagi enggak? Kalau udah ada kita langsung kompor aja ya. Barat wajan ini nopo. Biasanya Omah ibu-ibu. Bapak ajaran omah. Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Akbar. Masih dicalok, Bu. Ya, tenang. Oke, ya, ampun bungkale nggih. Oke. Ayo, pelan-pelan nggih. Atas, pelan. Masih. Ya, ini kondisi ini Bu. Ditarik. Tarik. 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 Dari bawah. Jangan di atas, di bawah. Ya.
bisa makan ini juga. Tarik dari samping, ditutup sampai enggak ada. Proteksi. Ketutul. Proteksinya dipegang. Oh, wes tutup kabeh berarti. Kalau sudah tertutup, nah kalau panjenengan pelan, tapi kalau Cepat. Masih ada takutnya saat gini. Tidak selamat. tarik ke bawah, tarik belakang ke bawah jangan Ke bawah jangan ke atas.